warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di pelajaran matematika untuk kelas 9. Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pertemuan kita yang pertama kemarin terkait materi pangkat dan akar yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu terkait dengan pangkat bilangan bulat. Jadi tujuan pembelajarannya masih sama, yaitu ada 3 ini: menjelaskan operasi, melakukan operasi, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi. Semuanya terkait pangkat bilangan bulat, jadi 3. Kemarin kita sudah pelajari terkait bilangan bulat pangkatnya positif. Ingat, ada bilangan pokok dan pangkat. Ada yang pangkatnya 0, ada yang pangkatnya negatif. Semua sudah kita pelajari sama-sama. Masuk soal-soal sudah kita bahas di modul, beberapa soal ini sudah kita bahas di modul, dan kemarin juga saya share terkait latihan tes formatif. Sayangnya masih sekitar separuh dari satu kelas yang belum mengerjakan. Nanti silahkan yang merasa belum mengerjakan, silahkan dikerjakan, nanti nilai akan saya share semua. Jadi jangan perlu khawatir, nilai tetap saya perhitungkan. Dan jangan lupa nanti untuk mencatat kembali pertemuan kita pada hari ini di buku matematika. Baik, kita lanjut untuk materi hari ini, yaitu sifat-sifat operasi bilangan pangkat bulat. Maaf, ini bilangan pangkat bulat. Ada nih. Hapus. Udah, bilangan pangkat bulat. Nah, apa tuh sifat-sifat ini? Nah, yang dimaksud dengan sifat itu apa? Nah, kenapa kita butuh sifat-sifat ini? Yang pertama, sifat ini digunakan untuk mempermudah, mempercepat kita melakukan sesuatu. Kalau di sini yaitu apa? Melakukan operasi bilangan bulat. Melakukan operasi bilangan bulat. Ini, operasi bilangan pangkat bulat. Nanti sifat-sifatnya apa saja nanti kita simpulkan. Nah, sekarang kita masuk ke operasi bilangan pangkat bulat dulu. Operasi bilangan pangkat bulat. Di sini operasi apa yang dimaksud? Semua operasi. Operasi apa saja? Ya, baik bisa operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat. Nah, pangkat. Nah, ini operasi pangkat. Ini semua nanti kita pelajari. Baik, yang pertama dulu kita mulai dari operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, tapi sebelum kita ke sini, perlu kalian ingat lagi materi kemarin. Perlu diingat materi kemarin terkait apa? Terkait bilangan pangkat bulat. Ya. Ada 3, pangkat positif, pangkat negatif, pangkat pecahan. Yang perlu diingat itu 1, pangkat positif. Artinya apa? Tinggal dikali.
dan seterusnya sebanyak n. Yang kedua, pangkat 0 itu menghasilkan 1 ya. Terus yang ketiga, pangkat negatif. Pangkat negatif berarti apa? Sama dengan bentuk pecahan. Nah, simbol M, N bebas, bisa diubah, bisa N semua, bisa M semua, nggak ada masalah. Ini diingat materi kemarin, pertemuan 1. Nah, sekarang di pertemuan yang kedua. Operasi bilangan pangkat bulat. Nah, yang pertama adalah operasi tambah dan kurang, penjumlahan dan pengurangan. Contoh, 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 2. Ini bagaimana? Ya, dihitung sendiri-sendiri. 2 pangkat 3 8 ditambah 3 pangkat 2 9. Ketemunya adalah 17. Biasa operasinya. Begitu pula yang kurang. Kalau yang tambah ini, yang kurang ini. Tekanlah 3 pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 4 sama dengan berapa? 27 dikurangi 16 sama dengan 11. Ini ketika dia berupa operasi penjumlahan atau pengurangan. Tetapi ada kasus ketika kita bicara tentang variabel nanti. Variabel itu apa? Huruf. Kalau kemarin kelas berapa? 10 atau 11 sudah belajar terkait variabel, koefisien. Itu nanti juga ada dalam bentuk pangkat. Contoh. Lalu kita contohkan ini. Saya punya A pangkat 2 tambah A pangkat 3. Ini berapa? Nah, kalau dalam bentuk variabel sama-sama A, pangkatnya berbeda, itu tidak bisa disederhanakan. Jadi tetap jawabannya ya seperti itu. Jadi kapan pangkat itu bisa ditambah, bisa dikurang dalam bentuk variabel? Ketika apa? Ketika variabel dan pangkatnya sama. Ini bisa ditambah, bisa dikurang. Contoh, 2A pangkat 3 tambah 3A pangkat 3. Ketika ini variabelnya, pangkatnya juga sama, kita tinggal menambahkan angka 2 dan angka 3. Sama dengan berapa? Sama dengan 5A pangkat 3. Begitu pula sebaliknya untuk pengurangan. Ketika saya punya pengurangan 5A pangkat 3 dikurangi 2A pangkat 3, hasilnya berapa? Ya, ketika variabelnya sudah sama A pangkat 3, ya kita tulis A pangkat 3. 5 dikurangi 2, 3. Nah, ini. Ini untuk operasi apa? Operasi penjumlahan dan pengurangan. Ini diingat. Yang pertama, sifat yang perlu diingat-ingat yang bagian ini. Nih. Bisa ditambah, bisa dikurang.
ketika variabel dan pangkatnya sama. Yang ditambah apa? Koefisiennya atau angka di depan hurufnya. Tuh, sama seperti operasi aljabar. Itu ya. Terus yang kedua, yang nomor 2 yang kita pelajari adalah operasi apa? Operasi perkalian. Operasi perkalian. Contoh, 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Kalau kita hitung manual, berapa? Kalau kita hitung manual berarti 2 pangkat 3 8 dikali 3 pangkat 2 9 sama dengan 72 biasa. Nah, kalau terkait dengan variabel bagaimana nanti? Contoh, kita buat aja A pangkat 3 kali B pangkat 2. Nah, seperti ini bagaimana? Ini sudah tidak bisa diapa-apakan. Kalau mau nulis ya dihilangkan ini aja. A pangkat 3 B pangkat 2 yang sebenarnya artinya sama. Saya hanya tidak menuliskan tanda silang, tanda kali ini saya ubah jadi tanda ada titik di sini. Tapi seringnya tidak dituliskan. Nah, sifat yang akan berlaku di sini apa? Sifat yang akan berlaku di sini ketika bilangan pokok sama. Ketika bilangan pokok sama, maka pangkat ditambah. Contohnya apa? Contohnya ini. A pangkat 3 dikali A pangkat 2. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya A, karena sudah sama bilangan pokoknya. Ketika dikali maka pangkatnya ditambah jadi 5. Ini. Paham? Kalau ada lagi yang seperti apa? Contoh seperti ini, ada koefisiennya. 2B pangkat 4 kali 3B pangkat 2. Ya, kita tinggal apa? Tinggal mengalihkan angka dengan angka. Selama bilangan pokoknya sama, ini sama-sama B. Nah, ini berarti tinggal mengalihkan 2 kali 3 itu 6. B-nya tetap, pangkatnya jadi ditambahkan. Jadi berapa? Jadi 6. Nah, ini. Itu untuk sifat dari bilangan pangkat jika bilangan pokoknya sama. Ini untuk perkalian. Kalau untuk pembagian bagaimana? Kalau untuk pembagian kebalikannya dari perkalian. Nomor 3. Terus bawahnya sini. Untuk pembagian. Nah, pembagian berarti apa? Contoh aja. Katakanlah 4 pangkat 2 dibagi atau per 2 pangkat 3. Kita hitung 4 pangkat 2 16, 2 pangkat 3 8 sama dengan 2. Ini secara manual. Kalau nanti kita dalam bentuk variabel bagaimana? Kalau dalam variabel berarti ada sifat juga. Sifatnya apa? Mirip dengan yang ini. Bilangan pokok sama, ketika dibagi maka pangkatnya dikurangi. Kalau yang perkalian ini ditambah, kalau nanti pembagian dikurangi. Ini sama persis seperti ini. Sama persis dengan yang ini. Nah, sama persis dengan ini, hanya beda apa? Hanya beda di bentuk pengurangan. Ini sama persis dengan ini. Sama persis. Sama persis. Tapi apa? Tapi tandanya ini bukan penjumlahan, tetapi apa?
pangkatnya dikurangi. Contoh kita buat sama saja seperti ini. A pangkat 3 dibagi gini boleh, atau ditulis gini juga boleh, A pangkat 3 per A pangkat 2. Ini sama saja, mau menulis dengan bagi dengan per sama. Hasilnya bagaimana? Tinggal kurangi saja. Ketika A sama-sama A, udah sama A, 3 bagi 3 kurangi 2, 1, A pangkat 1. Kalau ada koefisien, ada angkanya bagaimana? Ya kayak sama kayak tadi, yang angkanya dibagi. Contoh 8B pangkat 7 dibagi 2B pangkat 3, atau bisa ditulis gini, 8B pangkat 7 per 2B pangkat 3. Nah, ini dibagi dengan ini sama kayak tadi. Hasilnya berapa? Hasilnya 4. B dengan B tetap B. Yang bersisa banyak yang mana? Dikurangkan saja. Atas kurangi bawah. 7 kurangi 3 adalah B pangkat 4. Nah, ini caranya. Ini operasi dari pembagian bilangan berpangkat bulat. Ya. Jadi yang tadi ini operasinya apa? Ini adalah operasi penjumlahan atau pengurangan. Saya tulis di sini aja. Itu artinya penjumlahan atau pengurangan. Yang selanjutnya tadi apa? Selanjutnya operasi perkalian. Itu operasi perkalian. Dengan yang ini adalah operasi pembagian. Nah, ini sifat-sifatnya Terus yang terakhir untuk hari ini apa? Pangkat. Nomor 4 ya berarti ya. Nomor 4 adalah ketika dipangkat. Simbol pangkat itu apa? Ini pangkat kecil gini loh. Seperti topi di atas. Kalau di komputer nulisnya gini. Kalau ada contoh ya. 2 pangkat 2 di komputer itu nulisnya gini. Kalau di Excel 2 pangkat 2 besar semua kalau di Excel. Ya, sekarang operasi pangkat dipangkatkan lagi. Contoh soalnya seperti apa? 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi berapa? 3. Kalau kita hitung manual bagaimana? 2 pangkat 2 dulu yang dalam kurung, berarti 4. Pangkatkan 3. 4 pangkat 3 berapa? 4 kali 4 kali 4. Hasilnya berapa? Hasilnya 4 kali 4 16, 16 kali 4 lagi berarti 64. Kalau manual. Nah, kalau sifatnya seperti apa? Biar mudah, biar cepat, tidak perlu ngitung sampai 64. Kalau cuma disuruh menyederhanakan bagaimana? Ya, sifatnya mirip dengan tadi. Ketika terdapat bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya diapakan? Pangkatnya dikali. Contohnya seperti apa? Ini contohkan yang atas. Kita nggak perlu nyari apa?
manual. Kalau cuma disuruh menyederhanakan, bentuk sederhananya apa? Bentuk sederhananya ya cuma ini 2 pangkat 2 dipangkatkan 3 sama dengan berapa? Ada bilangan berpangkat 2 pangkat 2, pangkatkan lagi 3, berarti kita hanya tinggal mengoperasikan pangkat. 2-nya tetap, karena dipangkatkan lagi maka jadi perkalian. 2 kali 3 itu 6. Kalau huruf, kalau variabel bagaimana? Kalau variabel ya sama saja. A pangkat 5 dipangkatkan lagi 2. Jadinya berapa? A pangkat 10. A pangkat 10. Bisa ya, bisa dipahami? Ada masalah. Intinya apa? Intinya nanti terletak pada bilangan pokok. Kalau perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Kalau penjumlahan dan pengurangan itu tergantung variabelnya, hurufnya, bilangan pokoknya sama, pangkatnya juga sama. Itu materi kita untuk hari ini. Kalau boleh kita ringkas, sifat-sifatnya apa saja. Jadi ini sifat-sifat operasi bilangan pangkat. Tidak hanya bulat, sebenarnya berlaku untuk semuanya. Yang pertama tadi apa? Ketika ada penjumlahan, ya, penjumlahan dan pengurangan, ini apa syaratnya? Variabel dan pangkat harus sama. Terus yang kedua, jika perkalian, sifatnya bagaimana? A pangkat M kali A pangkat N. Ini syaratnya apa? Syaratnya bilangan pokok sama. Maka akan berlaku A, M ditambah N. Contohnya tadi. Yang nomor 3, tadi syarat sifatnya apa? Untuk pembagian. A pangkat M dibagi, gini boleh. A pangkat N, atau menulisnya gini, A pangkat M per A pangkat N. Nah, gini. Itu apa? Sama dengan dikurangi. Syaratnya apa? Bilangan pokoknya juga sama. Jadi dua syaratnya ini sama semua. Nah, ini sama. Bilangan pokoknya harus sama. Hasilnya berapa? A pangkat M kurangi N. Ini. Yang terakhir, nomor 4, untuk bentuk pangkat. Ini boleh saja, nanti bingung. Apa sih? A pangkat M kurung di pangkat N, hasilnya apa? A pangkat M kali N kali, pangkatnya dikalikan. Tuh. Berarti kita sudah punya beberapa sifat. Kemarin ada 3, sekarang tambah 4, jadi ada 7. Itu untuk hari ini. Yang terakhir, berarti kita latihan dulu soal. Lihat modulnya. Lihat modul, saya ambil dulu. Modul. Modul kalian. Nah, ini halaman berapa? Nanti dicek ya. Di bagian setelah pangkat-pangkat itu kemarin. Yang pertama ya tinggal ngitung manual saja. Intinya apa berarti? Berarti sini tinggal isi angka 3. Biar warnanya beda, saya ganti.
3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Kalau kita gunakan sifat langsung ketemu berapa pangkatnya dikali hasilnya berapa, sini pasti 6. Tapi kalau ini secara manual berarti 3 pangkat 2 artinya 3 pangkat 2 lagi 3 ada berapa, 1, 2, 3, ini 1, 2, 3, 4, 5, ada 6, 3 pangkat 6. Tapi langsung saja sebenarnya bisa dengan bagaimana, dengan sifatnya apa, A pangkat M pangkat lagi N, hasilnya apa, A M kali N, ini sifatnya. Terus selanjutnya, nah ini pangkat-pangkat lagi nih, ada pangkat lagi. Ini sama dengan berapa, 3 pangkat, karena pangkat lagi dikali 12, 5 pangkat 8. Sepertiga B sama saja, tulis saja sepertiga pangkat berapa, 6. Kalau A bagaimana, ya sama, tulis saja A pangkatnya dikali min 3 kali min 1, 1. Ini juga sama, C min 5 kali 2 min 10, tulis saja seperti itu. Jika ada sembarang M, N bulat, maka bentuk sederhana dari ini apa? Nah, tadi ketika ada M pangkat dikali pangkatkan N, maka hasilnya apa? A M kali N. Bisa ya itu ya. Ini untuk sampai operasi pangkat. Nah, ini. Terus yang bawahnya cek. Ini artinya A kali B berarti pangkat 3 berarti A kali B, A kali B, A kali B sebanyak 3 kali. Lihat A-nya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti sini A-nya ada 3. B-nya ada berapa? 1, 2, 3. Sini juga ada 3. Ini B, ini B, ini B. Nah, dapat disimpulkan artinya apa? Nah, sifat lagi kita tampunya. Ketika ada A, B, pangkatnya N, perkalian. Ya, perkalian. Berarti apa? Bersifat semua dipangkatkan. Ini kali B pangkat N. Yang ini bagaimana? Nomor A ini. Nomor A ini bagaimana yang A? Yang A ini bagaimana? Yang A ya sama dengan min 2 pangkat 5 ini kali 3 pangkat 5. Nah, gini. Yang bawahnya P pangkat 4 kali V pangkat 4. Oh, yang ini yang panjang ini, yang D. XY pangkat 5 berarti X pangkat 5 kali Y pangkat 5. Enggak usah saya tulis silang, nanti biar enggak rancu dengan X. Nah, 3, 2 ini bagaimana? 3 pangkat min 3 kali semua kali 2 pangkat min 3. Ini kalau disuruh menyederhanakan, tapi ini bisa dihitung yang ini. Nah, ini bisa dihitung. Hitungnya gimana? Nah, ingat materi kemarin dari 1. 3 pangkat min 3 sama dengan berapa? 1/. Nah, 1/27. 2 pangkat min 3 sama dengan 1/. 2 pangkat 3/8. Tinggal dihitung 1/27 kali 1/8. Hasilnya berapa? Nah, ini dikalikan nanti ketemu nilainya. Gitu ya. Sekira cukup untuk hari ini. Jangan lupa lihat Classroom, absensi ada di situ. Ada tes formatif lagi untuk cek kemampuan kalian materi hari ini sampai di mana. Jangan khawatir, nanti nilai tetap akan saya perhitungkan. Absensi juga saya perhitungkan. Jangan lupa dicatat materi hari ini. Jangan sampai lupa.
disalin di buku catatan kalian, nanti dikumpulkan di akhir bab. Nanti bab pangkat dan akar selesai, nanti dikumpulkan bukunya. Bisa langsung kalau kita sudah tatap muka, kalau masih belum berarti kalian nanti foto, kirim, bisa melalui WA, bisa melalui Classroom juga. Udah nanti. Kira itu untuk hari ini. Kita lanjutkan pertemuan besok. Insya Allah nanti masuk di bagian akar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.